Halo dan selamat datang kembali di Podcast Project Loophole. Pendengar, di episode keempat kali ini, kita akan membahas tentang investasi bodong. Pastinya kalian sudah familiar ya dengan skema investasi bodong, karena belakangan ini, kasus First Travel selalu menjadi berita utama di semua media di Indonesia. Tetapi, mengapa sih investasi bodong ini masih tetap laku? Padahal sudah jelas berakhirnya akan pada kerugian. Jawabannya sebenarnya sederhana sekali, yaitu keserakahan manusia, yang pada akhirnya akan menutup akal sehat. Selain keserakahan, banyak juga yang berspekulasi bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia yang memang masih rendah, sehingga mudah sekali termakan promosi. Apakah benar? Toh nyatanya, jika kita telisik daftar korban penipuan investasi bodong, banyak juga kok yang mempunyai latar belakang ekonomi yang tinggi. Sayangnya, tren yang berkembang di masyarakat sekarang justru bagaimana cara untuk mencari celah investasi bodong. Nah, apakah itu? Jika kita lihat pada awalnya, skema Ponzi memang menghasilkan return of investment yang sangat tinggi. Tidak hanya tinggi, tapi juga cepat. Jadi, kita cukup ikut dalam skema investasi bodong ini di awal-awal saja. Ketika sudah ada gerak-gerik investasinya akan runtuh, barulah kita tarik uang investasi kita. Kalau didengarkan sekilas, skema ini sangat menguntungkan, bukan? Namun demikian, rata-rata semuanya pada akhirnya akan tergiur dengan nikmat investasi bodong, sehingga bukannya menarik investasi, mereka malah menambah investasi dengan cara menarik kerabat-kerabat mereka lagi. Akhirnya, ketika investasi bodong telah diawasi oleh otoritas dan ditindak, investasi mereka juga ikut hilang. Ini memang adalah kenyataan yang pahit, bahwa di tengah-tengah penipuan, banyak juga ternyata yang beretikat buruk untuk mencari untung. Sayangnya, hukum tidak melihat apa motif dibalik sebuah tindakan, sehingga mereka tetaplah dianggap sebagai korban, dan mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, tetapi yang akan dibahas dalam podcast kali ini, bukanlah mengapa investasi bodong menjadi marak terjadi, tetapi bagaimana hukum akhirnya dapat melindungi korban. Atau mudahnya, bagaimana hukum dapat mengembalikan investasi haram ini kepada korban. Langkah hukum apa yang harus ditempuh? Apakah tuntutan pidana? Ataukah gugatan perdata? Atau malah permohonan pilot? Lebih jauh lagi, bagaimana cara untuk mengetahui dan mengeksekusi aset-aset dari investasi bodong, yang mana kita tahu bahwa rata-rata itu disembunyikan atau telah dicuci uangnya. Nah, segala permasalahan hukum praktis ini akan coba dicari jalan keluarnya bersama dengan host kita, Marbun. Jadi stay tune ya.